Dan kita akan mengetahui lebih rinci bagaimana pemanfaatan air hujan di Pondok Pesantren Ar-Risalah. Dan di studio sudah hadir Ahsan Adib, Kepala Pondok Pesantren Ar-Risalah. Selamat siang, Mas Selamat Adib. siang, Mbak. Kabar baik ya. Alhamdulillah Terima kabar kasih baik. sudah bergabung di Sama-sama. studio CNN Indonesia. Tadi sudah berbicara sedikit terkait dengan Betul. pemanfaatan air hujan Iya, di Ar-Risalah ya. betul. Awal mulanya seperti apa nih Mas Adib? Jadi pertama kita mengadakan penampungan air hujan di pesantren itu berdasarkan keresahan karena di daerah kita itu termasuk daerah yang secara kualitas air itu memang sangat kurang, baik dari kualitas maupun kuantitasnya tentunya. Oke. Sehingga kami mencoba untuk berbagai cara memenuhi kebutuhan air yang ada di sana, salah satunya tentunya dengan pengelolaan air hujan ini gitu. Setelah kita mengadakan pelatihan di pesantren, terus juga kita pelajari bagaimana sistem pengelolaan dan penampungan air hujan supaya bisa dikelola dengan baik dan tentunya bisa kita ambil manfaatnya. Alhamdulillah sampai saat ini santri di sana diprioritaskan untuk konsumsi air hujan ini gitu. Jadi bagaimana tuh untuk pemanfaatannya di sana secara teknisnya? Ya, secara teknis pertama kita tentunya menyediakan penampungan air hujan ya melalui talang dari beberapa titik untuk bisa kita tampung dan nantinya setelah kita tampung itu kita bisa proses sebelum aslinya nanti bisa dikonsumsi oleh santri gitu. Melalui proses elektrolisis setelah ditampung sedemikian rupa, terus kita proses di mesin elektrolisis itu tadi masuknya lebih kepada alat ya, alat elektrolisis, baru kita bisa pastikan bahwa air itu bisa dikonsumsi, baik dikonsumsi oleh santri maupun tentunya kita gunakan untuk keperluan lainnya seperti itu. Ini kan ditampung ya, berarti Iya, ada betul. penampungannya. Iya, Seberapa ada banyak air ini bisa penampungan. ditampung? Penampungan yang kami sediakan di pesantren itu kurang lebih ada 4.000 liter ya dengan kapasitas satu tempat penampungan itu 2.000 liter seperti itu. Artinya itu bisa memenuhi kebutuhan untuk santri berapa Iya, banyak atau berapa hari begitu? untuk santri kurang lebih 375 dengan jangka waktu biasanya 1 sampai 2 minggu ke depan Oke, seperti jadi itu. sekali nampung itu semuanya Iya, penuh, bisa betul. sampai 1 minggu atau Iya, betul. 1-2 minggu ke Betul. depan. Apalagi di daerah Cari Bogor itu kan termasuk yang intensitas hujannya juga lumayan tinggi seperti itu. Sehingga untuk penampungan ini insya Allah selalu terpenuhi seperti Baik, itu. seperti itu. Jadi ini yang digunakannya untuk apa aja nih Mas Adib? Tadi kan bilang untuk wudhu, Iya, kemudian mandi. betul. Sebenarnya untuk apa aja yang digunakannya? Prioritasnya adalah untuk konsumsi ya, lebih kepada Konsumsi aja? konsumsi saja. Nah, nanti kalau misalkan ternyata kondisi air yang saat ini kita gunakan yaitu air PDAM bermasalah gitu, kita bisa meng-backup dengan air hujan itu gitu. Oke. Betul. Tadi Mas Adib sebutkan di sana memang dikaruniai begitu ya dengan Betul, hujan yang lebih banyak daripada betul. daerah lain di Iya, Indonesia. iya. Tapi kita ketahui di mana ada musim hujan pasti ada juga musim Betul, kemarau. betul. Pernah nggak punya pengalaman dengan musim kemarau? Bagaimana saat itu menampung airnya begitu? Iya. Eee, Tentunya kita merasakan bagaimana sulitnya air pada saat musim kemarau gitu. Terlebih lagi di daerah Bogor sana, itu tentunya sangat menyulitkan untuk berbagai kegiatan, apalagi santri tidak bisa lepas dari air gitu, baik untuk istinja ataupun berwudu itu kan kita selalu menggunakan air tentunya. Sehingga pada saat sebelum kita menggunakan sistem pengelolaan air hujan ini cukup bermasalah untuk istilahnya memenuhi kebutuhan air santri seperti itu. Nah, setelah kita coba untuk mengembangkan proses pengelolaan air hujan ini, alhamdulillah untuk kondisi di mana saat kemarau datang kita tidak begitu kesulitan untuk beralih kalau misalkan air ternyata sulit pada saat itu gitu. Karena Santrinya kita juga sudah ya diajarin untuk berhemat air gitu ya betul, Mas Adib? betul, iya. Kayak gimana tuh tips-tips yang diajarkan untuk berhemat airnya? Tentunya kita gunakan untuk hal-hal yang lebih efektif ya. Kalau misalkan digunakan untuk berwudu, setelah selesai wudunya dimatikan, pastikan air keran itu betul-betul mati. Terus Wudhunya nggak yang iya, buang-buang air gitu iya, juga jangan mungkin yang ya? mubazir seperti itu ya. Sehingga kita coba untuk membimbing santri-santri kita supaya
penggunaan air di tempat yang memang tentunya kita rasakan sulit itu bisa kita gunakan seefisien mungkin seperti itu. Jadi Gitu. untuk sekarang ini musim kemarau pernah dihadapi juga begitu ya. Betul, pernah. Selain itu tantangan apa lagi yang dihadapi untuk pondok pesantren yang saat ini Mhm, memanfaatkan air hujan dan untuk mhm. mengelola air hujan ini? Iya. Untuk tantangannya tentunya karena santri belum terbiasa ya, tentunya baru menggunakan, sistem pengelolaan air hujan ini baru 1 sampai 2 tahun terakhir ini. Sehingga, untuk beralih sepenuhnya ke air hujan ini memang tidak mudah seperti itu. Tentunya bisa, mengkondisikan santri supaya terbiasa, menggunakan air hujan ini yang memang, belum terbiasa, seperti itu. Mhm. Dan untuk penampungannya seperti apa untuk menjaga kebersihan? Kalau misalnya Mhm. air yang baru turun, Iya, kemudian mhm. juga kan akan dimanfaatkan. Iya, Nah, betul. ketika dia sudah dalam proses penyimpanan, bagaimana Mhm, mhm, mhm. menjaga air Mhm. tersebut yang Anda sampaikan bahwa 1 minggu atau 2 Iya, minggu ke betul, depan betul. digunakan tetap Mhm. bersih, Iya, tetap betul. terjaga kualitasnya pada Iya. saat akan dikonsumsi, Mas Adip? Tentunya kita pastikan bahwa tempat penyimpanan yang, kita gunakan itu, selalu dalam keadaan bersih. Mhm. Sehingga, sewaktu-waktu, eee, tempat penampungan ini kosong, maksudnya, belum terisi air hujan gitu, kita bisa terlebih dahulu, membersihkan gitu. Baik dibersihkan, dalamnya, terus sampai kepada, saluran untuk, yang menyalurkan kepada tempat penyimpanan itu, gitu. Mhm. Kita bersihkan terlebih dahulu, terus juga kita pastikan kebersihan dan, higienisnya sehingga, Mhm. kita bisa memastikan betul-betul bahwa air yang nantinya akan, kita tampung kembali kondisinya bersih dan higienis, seperti Oke. itu. Dan untuk, konsumsi untuk anak-anak ini sejauh ini Iya, Mas Adip sudah ideal belum untuk penyimpanannya? mhm, Apakah ke depannya masih akan, ditambah lagi atau mhm, seperti apa mhm, untuk pengelolaan mhm, air hujan ini, supaya maksimal bisa iya, digunakan, untuk anak-anak tidak hanya mhm, tadi konsumsi betul, tadi atau, betul. bisa untuk, kebutuhan minum lainnya? Iya, secara, kondisi yang ada saat ini memang belum sepenuhnya ideal. Kita insya Allah ke depannya tetap akan, mengembangkan baik khususnya di tempat penyimpanan bisa kita tambahkan, kapasitasnya sehingga harapannya ke depannya kita betul-betul bisa, memanfaatkan dengan baik air hujan yang, Allah berikan seperti itu. Sehingga, tentunya ke depannya Arisalah juga akan, mengembangkan, eee penyimpanan yang sudah kita laksanakan saat ini gitu, sehingga kembali harapannya ke depannya juga kita full menggunakan air hujan seperti itu. Baik baik, terima kasih Iya, Mas Adip atas terima kasih, penjelasannya terima terkait kasih. dengan pengelolaan air hujan. Iya, Kita harap juga sama-sama ke depannya amin, ini amin, bisa insya Allah, maksimal insya sehingga Allah. air hujan ini bisa bermanfaat dan Amin, juga amin, amin. tidak lagi menyebabkan banjir Iya, begitu itu dia. seperti yang dikeluhkan oleh Betul. warga selama ini. Terima Terima kasih. kasih, selamat Terima siang. kasih.